Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pembelajaran kali ini kita dapat bertemu kembali, yakni pada pembelajaran fikih bersama saya Ibu Mirza. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah anak-anakku sekalian. Nah, bagaimana? Ada yang tahu kemarin kita membahas pembelajaran fikih tentang apa? Ya, jadi pembelajaran fikih kemarin yaitu tentang penyelenggaraan jenazah, tetapi tentang memandikan dan juga mengkafani. Dimana di sana kita juga melihat video animasi cara mempraktekkan memandikan dan juga mengkafani. Nah, sekarang kita masih di dalam ruang lingkup pembelajarannya penyelenggaraan jenazah. Nah, tetapi bahasannya mengenai mensolatkan dan juga menguburkan, dimana juga ada tambahan takziah dan ziarah kuburnya. Jadi silahkan anak-anakku sekalian perhatikan video pembelajaran berikut ini. Penyelenggaraan jenazah. Perhatikan gambar ini ya anak-anak. Nah, pembahasan kita kali ini menyambung yang penyelenggaraan jenazah pembahasan minggu lalu, yaitu mensolatkan jenazah, menguburkan jenazah, takziah dan juga ziarah kubur. Masuk pembahasan pertama, yakni mensolatkan jenazah. Nah, dalil dari mensolatkan jenazah ialah dari hadis riwayat Muslim yang artinya Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menyolati jenazah dan tidak mengantarkannya sampai selesai penguburan, baginya pahala 1 qiroh. Dan siapa yang mengantarkan jenazah sampai selesai penguburan, baginya 2 qiroh. Sahabat bertanya, berapakah 2 qiroh itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qiroat yang terkecil itu dari 2 qiroat tersebut seperti gunung Uhud. Selanjutnya adalah tata cara mensolatkan jenazah. Nah, adapun sholat jenazah dilaksanakan setelah jenazah dimandikan dan dikafani. Tata cara sholat jenazah sebagai berikut. Jamaah berdiri dengan niat melakukan sholat jenazah. Takbir pertama membaca surah Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Takbir ketiga mendoakan jenazah. Takbir keempat mendoakan keluarga jenazah. Lalu dilanjutkan dengan membaca salam dan memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri. Nah, bila jenazah laki-laki, imam hendaknya berdiri menghadap jenazah sejajar dengan kepalanya. Tetapi bila jenazah perempuan, imam berdiri sejajar dengan bagian tengah atau pinggul. Suatu hari ada yang meninggal dunia di dekat sekolah. Anak-anak SD Takmirul Islam takziah ke rumah duka. Kenapa Banu membawa sajadah? Oh, Banu belum paham bahwa dalam sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujud. Makanya tidak perlu pakai sajadah. Kenapa Aisyah seperti ketakutan? Ternyata dia takut melihat jenazah itu. Tidak perlu takut Aisyah. Teman-teman, kelak kita semua akan meninggalkan dunia ini kembali kepada Allah. Semua siswa melakukan sholat jenazah dipimpin oleh Pak Guru Amir. Perlu diperhatikan tentang posisi imam di hadapan jenazah. Posisi imam sejajar dengan kepala jenazah jika jenazah itu laki-laki. Sedangkan posisi imam sejajar dengan perut jenazah jika jenazah itu perempuan. Sholat jenazah diawali dengan bacaan niat, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Teman-teman, sholat jenazah itu dilakukan dengan 4 kali takbir ya. Takbir yang pertama, setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Lalu setelah takbir kedua membaca sholawat Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dilanjutkan takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, doanya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.
Sedangkan jika jenazah itu perempuan, doanya Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Takbir yang keempat, membaca doa untuk keluarga jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Sedangkan jika jenazah itu perempuan, doanya Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Lalu diakhiri dengan salam. Mudah bukan? Selanjutnya ada menguburkan jenazah. Nah, waktunya menguburkan jenazah bisa kapan saja, bisa pagi, siang, sore, atau malam, kecuali di saat matahari terbit, matahari berada di tengah-tengah, dan matahari yang tenggelam. Tata cara menguburkan jenazah. Nah, yang pertama, memasukkan jenazah ke dalam kubur hendaknya dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Nah, kedua, di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dengan menghadap kiblat atau memakai ganjalan batu atau tanah. Nah, yang ketiga, pipi dan kaki jenazah ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya dan tali-tali pengikatnya juga jangan lupa dilepas. Setelah itu, waktu menurunkan jenazah ke liang lahat hendaknya membaca doa. Yang keempat, tidak ada tuntutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menguburkan jenazah harus azan dan iqomah. Yang kelima, setelah liang lahat ditutup, dianjurkan kepada pengantar untuk memulai menimbun kubur dengan memasukkan tanah 3 kali ke dalam kubur dan dilanjutkan penguburannya. Nah, yang keenam, setelah selesai penguburan diakhiri dengan doa meminta ampunan dan keteguhan. Yang ketujuh, Rasulullah mengingatkan agar tidak membuat bangunan di atas kubur tersebut, seperti diberi marmer atau batu pulam yang mewah dalam rangka memuliakan mayit. Menguburkan jenazah. Hal yang harus dilakukan dalam menguburkan jenazah yaitu menggali lubang lahat. Lubang untuk menguburkan jenazah dikenal ada 2 macam, yakni lahat dan syak. Panjang galian dari permukaan tanah berukuran 200 cm. Lubang yang ada di video ini adalah lubang lahat. Dan keterangan A. Tinggi galian 130 cm. B. Tinggi liang lahat dari dasar galian 55 cm. C. Lebar liang lahat dalam dan luar 25 cm. Dan D. Lebar liang lahat 75 cm. Selanjutnya, membawa jenazah ke kubur dari arah posisi kaki jenazah. Turunkan secara perlahan dengan membaca Bismillahi wa ala sunnati rasul. Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Tausiah bisa disampaikan pada saat dimasukkan ke dalam lubang lahat atau setelah dikuburkan. Meletakkan posisi jenazah di dalam kubur dengan posisi berbaring ke arah kiblat. Selanjutnya, jenazah diberi bantalan kepalan tanah pada sisi kepala jenazah. Selanjutnya, melepas tali pengikat pada jenazah. Kemudian, lubang lahat tersebut ditutup oleh papan. Setelah lubang lahat ditutup, maka setiap muslim yang hadir disunahkan menggenggam tanah dengan 3 genggaman, lalu taburkan ke dalam kuburan. Kemudian, lubang kubur tersebut ditutup dengan tanah. Meninggikan kuburan agar diketahui bahwa itu adalah kuburan sehingga tidak dihinakan. Kemudian, tancapkan batu atau papan di atas kuburan, tepat di atas kepala dan kaki jenazah, tujuannya agar dikenal. Hendaknya setiap muslim yang hadir berdoa setelah jenazah dikuburkan. Hikmah dari penyelenggaraan jenazah yang pertama, kedudukan manusia walau sudah meninggal di mata Allah tetaplah makhluk mulia yang wajib diberi penghormatan dan tetap diperlakukan seperti ia masih hidup. 2. Memandikan jenazah berarti mensucikan jenazah dari kotoran sehingga ketika disolatkan jenazah dalam keadaan bersih. 3. Mengkafani jenazah berarti menutupi seluruh tubuh dan dapat melindungi tubuh dari pandangan. 4. Mensolatkan jenazah berarti mendoakan jenazah dengan agar mendapat ampunan, kasih sayang, dan terlepas dari siksa kubur. 5. Keseluruhan penyelenggaraan jenazah difardu kifayahkan kepada umat Islam.
Selanjutnya adalah takziah. Nah, takziah menurut bahasa adalah menghibur atau mendorong supaya sabar. Sedangkan menurut istilah ialah mengunjungi keluarga yang tertimpa musibah kematian dengan menghibur hati agar bersabar. Hukum dari takziah ini adalah sunnah dan dilakukan selama 5 hari sejak kejadian musibah. Adab bertakziah yakni menunjukkan sikap ikut berbelasungkawa, tidak mengeluarkan kata atau ucapan yang dapat menyinggung keluarga, memberikan nasihat agar tetap tabah dan sabar, dan juga disunahkan membawa makanan bagi keluarga yang tertimpa musibah. Nah, selanjutnya ialah ziarah kubur. Ziarah kubur adalah mendatangi kuburan seseorang dengan maksud mendoakan orang yang telah meninggal. Hukum ziarah kubur bagi laki-laki adalah sunnah dan bagi perempuan adalah makruh karena dikhawatirkan akan ada kesedihan yang berlebih. Nah, ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ziarah kubur, yakni datang ke kubur dengan mengucapkan salam, berdoa bagi keselamatan dan kesejahteraan ahli kubur, berada di sekitar kubur dalam keadaan sopan, selama di kuburan dianjurkan banyak mengingat Allah, dan dilarang duduk dan membuang sampah di atas kuburan serta melakukan perbuatan yang maksiat. Nah, kita lanjutkan lagi di mana ada hikmah takziah dan ziarah kubur. Jadi, hikmah takziah yakni mengurangi beban yang dipikul akibat musibah, mempertebal keyakinan kepada Allah, dan juga mendorong untuk memperbanyak ibadah serta mempertebal hubungan persaudaraan sesama muslim. Sedangkan hikmah ziarah kubur ialah mengingat keyakinan atas kekuasaan Allah dan juga menyadarkan manusia bahwa hidup di dunia akan berlanjut sampai ke akhirat. Nah, meningkatkan kesadaran akan perlunya mempererat tali silaturahmi serta menjadi pengingat akan kematian. Nah, selanjutnya ada tugas yang mana seperti biasa. Yang pertama, ada jelaskan tata cara mensolatkan jenazah. Kedua, jelaskan tata cara mengkuburkan jenazah. Ketiga, tuliskan doa saat menurunkan jenazah ke liang lahat beserta artinya. Keempat, jelaskan pengertian takziah dan ziarah kubur. Kelima, sebutkan hikmah dari takziah dan ziarah kubur. Tolong dikerjakan ya anak-anak semua. Nah, baiklah, karena pembelajaran kita sudah berakhir, mungkin kita cukupkan saja kesimpulan pada hari ini di mana kita belajar mengenai penyelenggaraan jenazah, yakni mensolatkan juga menguburkan, di mana di situ juga ada video tata cara animasi mensolatkan dan juga menguburkannya, di mana juga ada penjelasan mengenai pengertian takziah dan juga ziarah kubur. Juga ada hikmah dari penyelenggaraan jenazah dan hikmah dari takziah dan ziarah kuburnya. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan itu kita mengenai zakat. Nah, jadi anak-anakku sekalian jangan lupa dibuka lagi bukunya, juga dipelajari lagi. Dan kalaupun kurang paham silahkan diputar lagi videonya. Nah, Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jaga kesehatan walaupun kita pembelajaran jarak jauh. Stay healthy, stay positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.